Di tentang zaman tema kita. Rasulullah SAW Ya. itu ada sahabat yang karirnya Masya Allah melejitnya nanjak, tapi memang di akhirnya ada sedikit trouble udah. Sebut namanya adalah Alqomah. Alqomah ya. Ya, nah Alqomah ini Nabi di saat menjenguk dia sakit tidak bisa untuk berucap kalimat tauhid. Si Alqomahnya. Alqomah ini. Oke. Nabi jamin beliau ini orang ahli ibadah. Karirnya sukses. Ya. Pasti ada sesuatu. Ternyata mohon maaf. Sebenarnya tidak salah-salah banget. Tapi secara akhlak, secara kacamata agama, ini sudah hal yang sangat melanggar. Ya. Gitu. Mana dia sempat mampir ke rumah ibundanya, membawakan hasil belian pakaian yang kedua-duanya, yang satu buat ibundanya, satu buat istrinya. Ya. Contoh lah, ada warna merah dan hijau. Ibunya berharap nanti aku diberikan yang hijau nih. Ternyata begitu dia pamitan, mah ini buat mama yang merah ya. Ternyata di sama ibunya, itu yang hijau buat siapa? Buat istriku. Ibunya sakit hati, baper. Nah, bukan malah ngomong langsung, ternyata sakit hati yang menyebabkan Alqomah tidak bisa untuk berucap kalimat la ilaha illallah. Tapi pada endingnya setelah ibunya dipanggil Rasulullah dan minta keridoannya, akhirnya pun berakhir dengan husnul khotimah. Padahal itu nggak sengaja ya. Nah itu dia kan nggak salah-salah banget gitu. Makanya juga kepada para bunda nih, takut anak lupa, jangan baperan gitu. Ya. Ini secara akhlak gitu kan, meningkat menjadi saudagar yang sukses. Tapi sedikit aja tuh perihal hal akhlak, akhirnya sampai akan sakaratul maut tidak bisa menyebutkan kalimat tauhid. Oke, ya. Oke, ini ada pertanyaan nih. Saya langsung akan bertanya ke Ustadz Pantun. Ini banyak kejadian saat ini ada teman yang suka ngejatuhin kerjaan orang lain ya, dan ngejelek-jelekin kerjaan kita di depan atasan. Gimana solusinya Ustadz agar kita nggak ikut terprovokasi nih sama orang-orang yang kayak begini? Maksudnya yang dijelekin dianya nih apa gimana? Orang lain dijelek-jelekin, terus kita juga dijelek-jelekin ke atasan. Iya, jadi dengan segala macam cara, asal bos senang, dia carmuk, kemudian dengan cara menzolimi kepada rekan-rekan kerjanya. Ya, udah hal-hal yang sifatnya untuk kita mencari nafkah dengan cara yang demikian, kita dari hasil yang halal aja belum tentu barokah. Apalagi ternyata dengan cara sikut kanan kiri, menghalalkan segala macam cara, yang penting karir saya makin meningkat, ini akan Allah angkat kebarokahannya. Halal pun belum tentu berkah, Ustaz. Oke. Itu gimana ya? Nah, ya, kita ini lagi berikhtiar. Ya. Dengan cara syuting barokallah. Ya. Dan secara profesionalitas, ya, alhamdulillah, Masya Allah, makanya akan barokah terus. Amin. Kau udah lancar, kau Ustadz lancar, walaupun Ustadz boleh berganti-ganti. Pasti itu. Ya, bintang tamu boleh berganti-ganti. Pasti. Yang penting Hostnya tetap saya. Karena udah dikontrak mati. Habis dikontrak terus disumpahin mati. Panjang umur. Kontraknya yang disumpahin mati itu terus ya. Ya, intinya barokah kan? Ya. Nah itu mohon maaf, barokah karena bukan boleh mencuri, bukan dari hasil korupsi. Halal. Ya. Tapi bahwa sesuai dengan nama barokallah, di situ kita keluarkan ada hak-haknya. Nah, di saat kita keluarkan ada hak-haknya, baru menjadi barokah yang kita nikmati. Itu dari hasil yang halal. Apalagi dengan cara tadi, carmuk ke sana ke sini, menjelekkan rekan kerja yang ini, yang padahal semuanya fitnah. Nah, itu Allah cabut pintu kebarokahan. Berkahannya. Ya. Gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Instagram dari Clarina Uli. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana kalau seseorang yang baru memiliki jabatan penting di sebuah perusahaan, tetapi malah suka bersikap seenaknya dan sering menyuruh tanpa melihat kondisi kita yang juga sedang sibuk mengurus pekerjaan lainnya? Baiknya seperti apa Ustadz? Apa kita mengerjakan pekerjaan yang sudah lebih dulu kita kerjakan, atau kita menyelesaikan pekerjaan yang baru saja dikasih oleh atasan kita? Ya, setiap orang itu ada hak-haknya ya. Gitu. Jadi apabila walaupun dia pimpinan kita,
kemudian menyerahkan tugas kepada kita yang memang di luar yang namanya batas kemampuan kita, apalagi memang nggak terlalu urgent. Ya. Nah, maka yang kita dahulukan, yang urgent dulu. Sekiranya memang itu yang kerjaan kita sedang kerjakan. Tapi juga sebagai bawahan, tentunya dalam satu perusahaan atau dalam satu instansi, dia bisa tahu. Di saat pimpinan atau atasan kita menyerahkan, ini tolong diselesaikan, karena Bapak mau meeting nanti habis zuhur. Dan sebagai bahan pembicaraan di saat meeting, ini loh. Harus Nah,